saudara dan saya. Maka doa itu akan mengalirkan mujizat. Doa yang dinaikkan dengan tekun, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan mengalirkan mujizat dalam hidup kita. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar saudara? Shalom semuanya. Kembali bertemu dalam program yang kita sayangi ini, Sobat Ministry, sahabat orang beriman adalah Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan melihat kembali firman Tuhan. Dan saya memberi tema khotbah ini, iman yang memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung. Mari coba kita akan lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang kepada mereka sendirian dengan dia dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Alkitab katakan, "For with God nothing shall be impossible." Kalau kita bersama dengan Allah, kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita percaya Alkitab janjikan sebuah kebenaran, tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di edisi ini, di dalam tayangan kita kali ini, saudara, saya ingin mau katakan kepada kita bahwa doa yang dinaikkan dalam kesungguhan, doa yang dinaikkan dalam totalitas, doa yang dinaikkan dalam iman yang sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi doa yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang saya maksud dengan doa yang luar biasa? Maka doa itu akan mengalirkan mujizat. Doa yang dinaikkan dengan tekun, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan mengalirkan mujizat dalam hidup kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, siapakah yang tidak menginginkan pertolongan Tuhan? Siapakah yang tidak menginginkan mujizat dalam hidupnya? Sebenarnya sebuah lagu lawas mengingatkan kita, Tuhan itu tidak jauh, pertolongannya dekat. Tuhan itu dekat dengan saudara. Sejauh apakah pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa, berseru dan memanggil namanya. Yesus hanya sejauh doa. Ternyata pertolongan Tuhan itu hanya sejauh doa. Bapak Ibu, saudara-saudara, karena itu mari kita melihat lebih jauh. Kita semua sudah tahu bahwa pada doa terletak kekuatan. Pada doa terletak napas kehidupan orang percaya. Pada doa terletak pertolongan Tuhan. Karena itu mari kita akan melihat lebih jauh kebenaran firman ini, sehingga iman yang bertumbuh dalam hidup kita akan menjadi iman yang memindahkan gunung. Iman memindahkan gunung berbicara, iman yang mengalahkan persoalan. Iman memindahkan gunung berbicara, iman yang mengalahkan situasi, iman yang mengalahkan keadaan, iman yang mengalahkan kesulitan yang saudara dan saya sedang alami. Mari kita lihat. Yang pertama, apa yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan yang kita baca, untuk kita dalam hidup ini boleh mengalirkan mujizat, sehingga lewat iman kita gunung-gunung persoalan dikalahkan, kesulitan dikalahkan, sehingga mujizat hadir dalam hidup saudara. Yang pertama, bersikap benar atas masalah.
Ya, saya ulangi ini. Bersikap benar atas masalah. Sikap saudara terhadap masalah akan menentukan seberapa besar masalah itu. Saya menulis dalam catatan khotbah ini. Masalah jika disikapi dengan benar akan menjadi pintu mukjizat bagi saudara. Masalah selalu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami kemahakuasaan Allah. Masalah justru menjadi tempat kita berpijak mengalami pertolongan Tuhan. Sesungguhnya Alkitab dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mencatat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu berarti setiap persoalan, setiap masalah yang diizinkan Tuhan engkau alami, paling tidak ada dua hal kebenaran yang di dalamnya saudara dan saya harus percayai. Setiap saya punya persoalan, kalau saya punya masalah, kalau saudara punya masalah, paling tidak ada dua hal yang Tuhan janjikan. Yang pertama, engkau kuat atas masalah tersebut. Sebab Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan saudara. Jadi kalau hari-hari ini saudara punya pergumulan, punya persoalan, bahkan terkait COVID-19 ini saudara-saudara, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada pencobaan, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan hidup yang diizinkan Tuhan saya dan saudara alami tanpa Tuhan terlebih dulu memberikan satu kekuatan bagi saudara dan saya sanggup untuk menahan, memikul daripada persoalan itu. Karena itu jangan remehkan saudara. Karena itu jangan remehkan kekuatan yang ada dalam diri saudara. Alkitab katakan, roh yang ada padamu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Hari ini engkau harus mengerti bahwa engkau kuat. Hari ini engkau harus mengerti bahwa engkau hebat. Hari ini engkau harus mengerti bahwa di dalam dirimu ada kuasa adikodrati. Karena itu saudara-saudara, tidak ada pergumulan apapun yang terjadi dalam diri saudara di mana engkau tidak sanggup menolong. Yang kedua, Alkitab katakan, pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kata jalan keluar ini dalam teks bahasa aslinya tertulis ekbasis. Ekbasis itu terjemahan sederhananya adalah pintu darurat yang dibuat untuk seseorang bisa keluar ketika sebuah keadaan terjadi tidak terduga atau terjadi dengan tiba-tiba. Misalnya gempa bumi, misalnya kalau kita di pesawat ada sesuatu yang membahayakan sehingga harus dievakuasi. Saudara pasti temukan di pesawat itu ada namanya pintu darurat. Di setiap bangunan-bangunan besar, hotel, mall, dan sejenisnya, itu pasti para arsitek selain menyiapkan pintu utama atau tempat di mana seseorang keluar dan masuk, ada namanya pintu darurat. Itulah ekbasis. Seorang manusia saja ketika mencipta pesawat, membangun mall, memikirkan jika terjadi keadaan yang darurat harus ada namanya pintu darurat. Sederhananya pintu darurat adalah pintu yang mudah ditemukan dan membuat evakuasi boleh berjalan dengan cepat sehingga orang-orang dapat tertolong dan diselamatkan sebanyak-banyaknya. Masakan Tuhan, Allah semesta alam, Khalik langit dan bumi, pencipta jagat raya, ketika menciptakan saudara sebagai anak-anaknya, dan ketika Tuhan mengizinkan persoalan, masakan Tuhan tidak memberikan pintu keluar atas setiap persoalan saudara. Karena itu jangan khawatir. Setiap ada persoalan, pasti di dalamnya engkau kuat menanggungnya. Setiap ada persoalan, pasti di dalamnya ada pintu keluar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama, bersikap benar atas masalah, maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, engkau harus memiliki iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Tadi Alkitab katakan jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi. Pernahkah saudara melihat sesawi yang dimaksud oleh Alkitab? Beberapa kali berkesempatan ke Yerusalem dan ketika ada di kota Yeriko, saudara-saudara, maka saya melihat beberapa kali kesempatan pohon sesawi. Pohon sesawi kalau sudah bertumbuh itu bisa setinggi 2-3 meter dan cabangnya banyak dan bisa burung-burung hinggap di sana. Padahal
biji sesawi sangat kecil. Artinya saudara, iman sebesar biji sesawi berbicara iman yang bertumbuh, iman yang mengalami progres, iman yang mengalami pertumbuhan. Saya akan bacakan kepada kita saudara-saudara firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang saya maksud dengan iman yang bertumbuh adalah iman yang progres. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 11 menjelaskan, tambahkan pada iman kita sesuatu. Apa yang harus ditambahkan kepada iman? Alkitab mengajarkan kita kepada iman ditambahkan kebajikan, ditambahkan pengetahuan, ditambahkan penguasaan diri, ditambahkan ketekunan, kesalehan, dan seterusnya, kasih. Sehingga pada akhirnya kasih kepada semua orang. Tentu diawali dengan kasih kepada saudara seiman. Ini saya sederhanakan sebagai iman yang progres, iman yang bertumbuh. Saudara-saudara, ketika iman kita bertumbuh, tidak sama iman kita 2 tahun yang lalu dengan iman kita hari ini. Itu yang dimaksud dengan iman yang bertumbuh. Itu sebabnya dibutuhkan kesungguhan di dalam mengasihi Tuhan. Masihkah saudara membaca Alkitab setiap hari? Halo? Halo? Yes. Masihkah saudara konsisten membaca Alkitab setiap hari? Jumlah pasal dalam Alkitab 1189 pasal. Jumlah ayatnya 31.173 ayat. Itu berarti kalau setiap hari kita membaca 3-4 pasal saja, maka setahun selesai kita membaca Alkitab. Sehingga dengan demikian kita terus bertumbuh, iman kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, iman kita bertumbuh. Saudara yang Tuhan kasihi, sehingga mukjizat terjadi. Doa saya, mukjizat itu sangat dekat dalam hidup saudara. Dia hanya sejauh doa. Miliki paradigma yang benar, miliki cara pandang yang benar atas masalah, lalu miliki iman yang terus bertumbuh. Upgrade iman saudara. Handphone saja, alat-alat elektronik, alat-alat komunikasi senantiasa di-upgrade. Tapi mengapa kita tidak meng-upgrade iman kita? Masa iman kita 5 tahun setelah kita bertobat masih sama dengan iman yang kita miliki hari ini? Alkitab pernah menegur, dari sudut waktu engkau sudah seharusnya menjadi seorang pengajar, tapi engkau belum sanggup makan makanan keras, engkau hanya sanggup minum susu. Itu berarti orang yang stuck imannya, orang yang tidak mengalami progres dalam imannya. Orang yang tidak mengalami progres dalam imannya, stuck dalam imannya, maka dia tidak akan pernah sanggup mencapai level iman yang memindahkan gunung. Doa saya, Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam tayangan ini ada nomor WA yang saudara bisa hubungi. Kami rindu untuk berdoa buat saudara. Apapun pergumulan doa, persoalan saudara, kami bersedia menjadi sahabat buat saudara. Sebab sahabat orang beriman adalah Tuhan, dan biarlah sesama orang beriman, sesama anak-anak Tuhan kita saling mengasihi. Kirimkan doa-doa yang saudara rindukan untuk kami doakan. Kami siap untuk menjadi sahabat saudara berdoa. Dan mari yang butuh pertolongan Tuhan, letakkan tangan kananmu di dada, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, berkati setiap jemaat, berkati setiap orang-orang percaya, berkati setiap orang yang melihat program ini. Tuhan, yang meletakkan tangan pada dada mereka, Tuhan menolong mereka dalam segala pergumulan. Apapun persoalan mereka, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Jehovah Jireh, Engkau sumber berkat dan pertolongan bagi setiap kami. Nama-Mu ditinggikan, segala pergumulan mereka Tuhan tolong, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hibur, berikan pekerjaan bagi yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan menolong dengan cara-Mu yang luar biasa, Allah yang dahsyat itu. Terpuji, termulialah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something